Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kali ini kita akan membahas preview ya pertandingan Arsenal bertamu ke Selhurst Park ya, ke kandangnya Crystal Palace. Jadi kita ketemu lagi nih sama Crystal Palace kemarin setelah bertemu di Carabao Cup ya. Jadi kita akan ketemu lagi nanti malam ya, pada saat IPL ya. Jadi ini IPL nanti malam ya jam setengah satu pagi ya, dimana kita akan bertamu ke Selhurst Park, dimana kalau kemarin kita yang menjamu mereka di Emirates, kali ini kita yang bertamu ke Selhurst Park. Teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, perkenalkan dulu bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, channel saya adalah Fans Channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe, dan jangan lupa dipencet tombol loncengnya ya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat pemberitahuan dari YouTube gitu ya. Oke, kita akan lanjut ya pembahasan kita. Saya rasa di sebenarnya preview kali ini nggak banyak perubahan ya dibandingkan preview saya kemarin pada saat pertandingan Carabao Cup ya. Tapi ya kita seperti biasa akan mulai dulu. Ini adalah dari berita cedera ya. Oke, kita lihat dari berita cedera. eh ini kemarin adalah Kieran Tierney ya yang kram ya di sekitar menit keberapa ya kemarin di babak kedua. Kieran Tierney ini ada kram, dia ditarik ya. Jadi ini kalau memang hanya kram sih kemungkinannya dia kecil ya untuk untuk masih cedera maksudnya. Jadi kemungkinan besar bisa diturunkan lah ya. Jadi kemungkinan besar bisa diturunkan. Tierney ini ya sudah lama sebenarnya nggak bermain bagi Arsenal. Udah dari 2000 berapa ya? 2023 kalau nggak salah terakhir dia bermain bagi Arsenal ya. 2023 musim 22-23 kalau nggak salah terakhir dia bermain bagi Arsenal ya. Jadi saya rasa kalaupun dia diturunkan besok melawan Crystal Palace, ini lebih untuk mengembalikan match fitness dia ya, dan untuk ya supaya nanti mungkin siapa tahu ada yang mau tertarik untuk beli Tierney di Januari gitu kan. Ya kita lihat nanti ya. Yang pasti untuk Tierney ini ya dia untuk turun kemungkinannya agak besar gitu ya. Lalu berikutnya untuk Declan Rice juga ya. Ini kemungkinannya juga besar untuk bisa diturunkan ya. Dia ini ada tidak nyaman ya pada saat ada perasaan tidak nyaman pada saat bermain melawan Everton. Dan ya kemarin juga tidak diturunkan ya pada saat pertandingan Carabao Cup. Ini maksudnya mungkin untuk mengistirahatkan ya bagi Declan Rice. Harusnya sih bisa turun besok ya, kita lihat nanti. Zinchenko ini kemungkinannya untuk bisa diturunkan kecil ya. Ini dia masih masih berkutat ini dengan cedera otot yang dia dapatkan pada saat pertandingan melawan Fulham ya. Dan ya tadi kemungkinannya kecil kayaknya dia untuk bisa diturunkan di Selhurst Park. Calafiori ini juga kemungkinannya kecil. Ini masih ya berkutat juga dengan cedera lutut ya. Kemungkinan besar dia juga akan diistirahatkan akhir pekan ini ya. Untuk Ben White dan Tomiyasu masih belum ada perubahan kondisi ya. Kita lihat ini untuk Crystal Palace ya. Saat ini ya 5 pertandingan terakhir kita dengan kemenangan kemarin ya di Emirates, kita berarti 5 kali menang melawan mereka ya di 5 pertandingan terakhir. Jadi ya ini saya rasa satu hal yang tetap harus kita jaga ya, rekor kemenangan ini. Secara formasi ya, ini dari Footmob juga memperkirakan masih tetap akan bermain 3-4-2-1 formasinya, karena formasi 3-4-2-1 ini bisa dengan cepat berubah menjadi 5-4-1 ya. Dan saya rasa kemungkinan mereka akan bermain ultra defensif ya, karena
ini pertandingan liga, berbeda dengan Carabao Cup yang dimana harus ada yang menang ya. Kalau kemarin itu harus ada yang menang, jadi nggak bisa seri. Karena hanya satu leg. Jadi kalaupun kemarin berakhir seri akan langsung apa namanya, adu penalti gitu. Jadi dari pertandingan kemarin Carabao Cup dan IPL ini ada perbedaan mentalitas di mana saya rasa bagi Palace ini ya, seri ini sudah menjadi kemenangan yang bagus gitu loh. Satu poin ini saya rasa buat mereka akan menjadi satu poin yang berharga. Berbeda dengan Arsenal, kalau kita besok seri berarti kita kehilangan 2 poin gitu ya. Jadi bagi Arsenal ini seri atau kalah itu ya sama, seri itu udah sama dengan kalah lah gitu ya. Sedang bagi Crystal Palace seri mungkin mereka sudah bisa anggap sebagai satu hasil yang positif gitu ya. Jadi inilah perbedaan mentalnya, dan saya rasa besok mereka, saya kayaknya merasa mereka akan bermain defensif seperti Everton ya. Lalu untuk apa lagi ya? Tadi head to head udah. Untuk cedera mereka juga nggak banyak ya. Chadi Riyad, Adam Wharton, Matheus Franca ini, jadi nggak terlalu bermasalah sih menurut saya untuk mereka ya, untuk Crystal Palace gitu. Jadi ya intinya sebenarnya tidak banyak perubahan untuk masalah cedera dan apa namanya, kondisinya Crystal Palace ya, antara kemarin pertandingan Carabao Cup dan besok. Jadi preview saya yang kemarin untuk Carabao Cup ini kayaknya masih valid untuk kondisi Crystal Palace dan apa namanya, list cederanya Arsenal ya. Yang berubah menurut saya ini adalah di perkiraan formasi ya. Oke, kita akan masuk ke perkiraan formasi. Ya, di perkiraan formasi ini saya rasa ini untuk Tierney ini akan ditarik ya. Tierney menurut saya akan ditarik. Saya kayaknya melihat Arteta lebih percaya kepada Miles Lewis Kelly. Mana Lewis Kelly. Nah, ini Lewis Kelly ya. Ini oh ya, Gabriel ini kemarin juga sudah turun ya, menurut saya kayaknya dia akan diturunkan sebagai pemain starter Gabriel ya, bersama dengan Saliba ya. Dan kalau ini udah ada Saliba, ini saya rasa Partey akan dimajukan, mungkin Partey akan dicadangkan ya. Ini kita lihat tadi kalau Declan Rice bisa turun, saya rasa ini di sini akan diisi oleh Declan Rice ya, central defensive midfield kita. Jadi ya ini formasi yang menurut saya akan sering kita lihat dari sekarang sampai akhir musim ya. Merino, Rice dan kok ini Nwaneri. Kita mana Odegaard. Odegaard ya, ini Odegaard ya. Jadi Merino, Rice dan Odegaard ini saya rasa akan sering kita lihat di musim ini gitu ya. Untuk di depan karena Palace mungkin akan bermain defensif, saya rasa Trossard yang akan jadi starter ya, karena tidak membutuhkan kecepatan eksplosifnya Martinelli, justru membutuhkan skill teknisnya Trossard gitu. Dan di kanan saya rasa ini Saka ya yang akan diturunkan, dan untuk di tengah Jesus menurut saya akan tetap menjadi striker utama kita ya untuk pertandingan besok, karena dengan hat-trick kemarin saya rasa dia menunjukkan bahwa bisa dipercaya untuk pertandingan IPL kali ini ya. Kita tunggu apakah dia bisa menjawab kepercayaan itu atau memang bahkan dipercaya oleh Arteta. Masih menunggu nanti ya pertandingannya besok, ya bukan besok sih, lebih nanti malam ya, karena jam setengah 1 pagi gitu ya. Jadi saya rasa ini Jesus dengan hat-tricknya kemarin ya pantas lah untuk nanti pada pertandingan IPL ini yang tetap dipercaya sebagai striker utama gitu ya. Ya ini sih jadi menurut saya untuk perkiraan formasinya ya. Jadi
tidak ada perubahan. Ya tadi sebenarnya perubahan yang banyak ya untuk di center backnya. Lalu ya posisi backnya menurut saya akan ya ini berubah sekali ya dibanding kemarin pada saat Carabao Cup. Untuk midfield saya rasa ini juga berubah sekali dibanding kemarin. Cuman mungkin di depan yang enggak juga, di depan kan kemarin Sterling, Jesus sama Trossard ya gitu kan. Nah ini saya rasa Trossard tetap akan dipercaya karena ya Crystal Palace kemungkinan besar akan lebih 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 defensif gitu ya. Gitu. Oke, ya ini saya jadi untuk perkiraan formasi. Ya kalau dari saya berikutnya ini ya untuk perkiraan skor ya. Jadi kalau perkiraan skor saya sama seperti kemarin 0-2 ya ini bagi Arsenal gitu. Jadi saya mengunggulkan Arsenal 2 gol dengan tanpa balas gitu ya. Jadi ini eh, perkiraan saya. Silakan dari teman-teman mungkin yang punya pendapat, punya opini untuk pertandingan nanti malam besok dini hari ya jam setengah 1 pagi tanggal 22. Silakan teman-teman mungkin punya perkiraan skor sendiri atau punya perkiraan formasi sendiri. Silakan tulis di kolom komentar ya gitu. Jadi ini kalau buat ya ya ini ya itu ya. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang sudah like, share dan berkomentar ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.